Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosyad Ilyasa dengan NIM 20106111067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum kepailitan mulai dari materi yang ke-9 sampai ke materi yang ke-12. Nah, dari materi yang ke-9 sendiri itu yakni mengenai pencocokan tagihan-tagihan. Nah, dimulai dari pencocokan piutang dulu. Nah, pencocokan piutang itu apa sih? Nah, pencocokan piutang itu adalah penentuan klasifikasi tentang mengenai bagaimana tagihan-tagihan yang masuk itu yang terhadap parta pilot debitur ini diperinci tentang betapa besarnya piutang-piutang tersebut yang akan dibayarkan kepada masing-masing kreditur. Nah, pencocokan piutang ini sendiri itu dilakukan dalam rapat kreditur setelah putusan pilot dibacakan. Nah, hal ini itu sebenarnya itu sesuai juga dengan pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, pencocokan piutang ini paling lambat 14 hari setelah putusan penyataan pilot diucapkan. Nah, hakim pengawas sendiri itu harus menetapkan beberapa poin penting yang harus ditetapkan. Yang pertama, itu adalah batas akhir pengajuan tagihan. Yang kedua, ini batas akhir verifikasi pajak. Nah, itu untuk menentukan besaran kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya. Dan yang ketiga adalah ini mengenai pertanggalan, ya ini hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang itu sendiri. Nah, ini dalam rapat kreditor itu, kreditor ini wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator yang disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang. Nah, hal ini itu diatur dalam pasal 114 Undang-Undang Kepailitan. Nah, perhitungan piutang sendiri itu tersebut selanjutnya itu akan dicocokkan dengan kurator, yang dengan caranya itu adalah dengan mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitur pilot tersebut, yang mana hal ini itu diatur di dalam pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-Undang Kepailitan. Nah, itu juga untuk selanjutnya itu ada penjelasan di dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan yang disebutkan bahwa kepailitan debitur itu dibedakan menjadi 3, yaitu kreditur separatis, yaitu kreditur preferen, dan yang terakhir itu adalah kreditur konkuren, yang mana kreditur itu memiliki piutang-piutang yang diistimewakan yang antara lain mencakup ini menurut pasal merujuk pada 1939 dan pasal 1949, yang ini mencakup mengenai biaya perkara, uang sewa dari benda tak bergerak, harga pembelian benda bergerak yang belum dibayar, dan upah para buruh. Nah, kreditur konkuren ini biasanya diartikan adalah kreditur yang sama sekali tidak memegang jaminan khusus atau piutangnya yang tidak memperoleh hak diistimewakan dari undang-undang. Nah, dalam proses kepailitan itu sendiri, kreditur dilarang untuk menagih utangnya kepada debitur. Nah, kreditur ini diwajibkan untuk melaporkan piutangnya tersebut kepada kurator, yang untuk selanjutnya dilakukan proses pencocokan piutang dan pemberesan kepailitan, yang ini yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Kepailitan. Baik, materi yang selanjutnya adalah materi mengenai berakhirnya kepailitan. Nah, kepailitan sendiri itu bisa berakhir secara garis besar itu di dalam 3 kondisi. Ya, ini kondisi yang pertama, ya ini kondisi mengenai perdamaian. Lalu yang kedua, itu adalah kondisi insolvensi. Dan yang ketiga, ini mengenai kondisi rehabilitasi. Baik, kita masuk yang pertama dulu. Yang ini mengenai perdamaian atau akur antara kedua belah pihak. Nah, perdamaian ini tuh sebetulnya merupakan hal yang harus ditawarkan pada masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan, khususnya pada ranah perdata. Nah, baik, untuk selanjutnya ini perdamaian dalam kepailitan ini adalah perjanjian antara debitur pilot dengan para kreditur, yang dimana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Maka kepailitan yang berakhir melalui perdamaian itu disebut juga berakhir perantaraan hakim di pengadilan. Baik, kondisi yang kedua adalah kondisi insolvensi atau pemberesan harta pilot. Nah, ini mengenai ini seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU. Nah, ini utang yang dimaksud dengan insolvensi ini adalah keadaan tidak mampu membayar. Nah, insolvensi ini terjadi bila mana dalam suatu kepailitan itu tidak ditawarkan kondisi perdamaian atau akur yang dipecahkan karena tidak terpenuhi sebagaimana yang telah disetujui.
Nah, dalam hal ini itu terjadi apabila dalam rapat pencocokan utang itu tidak ditawarkan perdamaian atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak. Nah, maka kurator atau seorang kreditur itu yang hadir dalam rapat tersebut, nah itu bisa dapat mengusulkan agar perusahaan debitur pilot itu untuk terus dilanjutkan karena tidak tercapainya perdamaian. Nah, pemanggilan terhadap kreditur atau kurator itu dilakukan minimal 10 hari sebelum rapat diadakan, yang mana atas permohonan seorang kreditur atau kurator, hakim pengawas dapat memerintah agar kelanjutan perusahaan dihentikan. Nah, dalam hal ini, kurator harus mulai pemberesan dan menjual semua harta pilot tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan dari debitur apabila usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah diaturkan dalam undang-undang atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak. Nah, baik. Yang terakhir, yang ketiga, ya ini mengenai kondisi rehabilitasi. Nah, hal itu diatur dalam pasal 215 mengenai kepailitan undang-undang. Rehabilitasi itu kepada pengadilan yang semula memeriksa keadilan kepailitan bersangkutan. Nah, permohonan rehabilitasi ini akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditur itu yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya. Baik, mungkin itu sekian itu materi yang kedua, dan kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Baik, materi yang selanjutnya yakni mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, pengertian PKPU itu sendiri itu kita bisa melihat dalam Undang-Undang Kepailitan. Nah, PKPU itu adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal kedua belah pihak ini menilai debitur itu tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah waktu dan dapat ditagih dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian. Atau mudahnya adalah ini mengenai solusi bagi kedua belah pihak agar jangan sampai terjadi pilot dan masalah diselesaikan di awal. Kurang lebih seperti itu. Nah, mengenai PKPU ini sendiri itu kita bisa lihat dalam pasal 222, ini Undang-Undang Kepailitan, yakni Junto pasal 228 ayat 5. Yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang ini adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran yang seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Nah, kalau begitu, secara garis besar, apa sih sebenarnya yang membedakan antara PKPU atau pilot itu sendiri? Nah, pada dasarnya syarat pengajuan PKPU dan pilot ini kurang lebih sama, yakni ada 2 kreditur atau lebih dan ada utang yang sudah jatuh tempo yang dapat ditagih dan dapat dibuktikan. Nah, hal ini itu sejalan atau dijelaskan juga dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 mengenai Undang-Undang Kepailitan. Namun dalam beberapa hal PKPU ini dan pilot itu tuh masih ada beberapa hal yang membedakan. Nah, yang pertama, nah itu kita bisa dilihat dalam hal permohonan PKPU dan kepailitan, permohonan PKPU itu didahulukan daripada kepailitan. Yang kedua, dalam kepailitan, harta debitur itu akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan. Sedangkan dalam PKPU, harta debitur itu akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur. Nah, yang ketiga, dalam kepailitan, perkara itu yang akan diputus dalam tenggang waktu paling lama itu 60 hari, diatur dalam pasal 5, pasal 8 ayat 5, atas putusan pilot bisa diajukan kasasi dan PK dan diangkat satu atau lebih kurator. Nah, itu yang mengenai pilot. Sedangkan dalam PKPU itu permohonan diajukan yang kreditur harus diputus paling lama 20 hari. Yang berarti ada 40 hari itu perbedaannya. Pilot 60 hari dan PKPU itu 20 hari. Dan jika permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur, maka permohonannya harus diputus paling lama 3 hari dan menunjuk 1 atau lebih pengurus. Nah, siapa sih pihak-pihak yang bisa mengajukan PKPU itu sendiri? Nah, pihak yang bisa mengajukan PKPU itu yang diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan PKPU yang memungkinkan permohonan PKPU diajukan oleh debitur
orang yang melakukan utang karena penjanjian atau undang-undang yang pelunasan dapat ditagih di muka pengadilan yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau diajukan oleh kreditur ini, yakni orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasan dapat ditagih di muka pengadilan, yang artinya bisa diajukan oleh kedua belah pihak maupun kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Nah, gimana sih prosedur pengajuan PKPU itu sendiri? Nah, pengajuan prosedur PKPU itu diajukan ketua pengadilan terlebih dahulu, lalu panitia mendaftarkannya. Permohonan pernyataan PKPU itu pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon yang diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Dan kemudian panitera itu menyampaikan permohonan pernyataan pilot kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, dan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pilot didaftarkan. Pengadilan mempelajari permohonan menetapkan hari sidang. Nah, kurang lebih itu materi yang saya sampaikan mengenai PKPU. Oh ya, satu lagi mengenai perdamaian dalam proses PKPU. Nah, perdamaian dalam PKPU ini dengan cara-cara itu membayarkan seluruh atau sebagian utangnya secara upaya untuk menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak. Diperlukan pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga. Baik, itu kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan mulai dari materi pertemuan ke-9 sampai ke materi pertemuan ke-12. Baik, untuk selanjutnya kita bisa masuk mengenai kasus dan analisis kasus. Baik, untuk selanjutnya kita masuk mengenai analisis kasus. Yang mana kasus di sini yang saya ambil adalah mengenai kasus pembatalan putusan perdamaian homoligasi, yang di dalam kasus ini Hendrianto Bambang Santoso, ya ini pemohon dalam kasus ini, mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian pada tanggal 20 Juni 2017, yang mana telah disepakati oleh pemohon dengan PT Nyonya Menir, yakni beralamat di Jalan Raden Patah nomor 191-199 Semarang, yang diwakili oleh Paul Saerang selaku Direktur Utama, yang selanjutnya disebut termohon atau debitur kepada Pengadilan Negeri Niaga Semarang dengan register nomor 11 PDT garing sus garing pilot garing 2017 garing PN Niaga Semarang, yang mana dalam nomor 01 garing PDT garing sus PKPU garing 2015 garing PN Niaga Semarang. Nah, untuk gambaran terlebih dahulu mengenai PT Nyonya Menir itu sendiri, ya ini yang kita bisa tahu mengenai ini adalah PT makanan yang saat ini tuh sudah tidak berjualan lagi. Nah, selanjutnya mengenai kronologi, Pengadilan Negeri Niaga Semarang yang telah menyatakan termohon atau debitur berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang selanjutnya disingkat dengan PKPU, dengan waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan. Nah, selama proses PKPU tersebut, termohon atau debitur telah mengajukan beberapa kali rencana perdamaian, di mana dalam rencana perdamaian terakhir tertanggal 27 Mei 2015, itu dalam pemungutan suara yang masing-masing pihak menyetujui adanya penyelesaian utang termohon kepada pemohon dan dituangkan pada perjanjian perdamaian pada tanggal 27 Mei 2015. Namun seiring berjalannya waktu, termohon telah lalai dalam memenuhi perjanjian perdamaian yang telah masing-masing pihak telah disetujui. Baik, sekarang kita masuk mengenai analisis kasus dari PT Nyonya Menir ini. Nah, ini dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah disahkan ini dalam putusan tersebut, ini yang tertanggal pada 8 Juni 2015 oleh Majelis Hukum, maka timbul nih akibat hukum bagi pihak debitur maupun pihak kreditur sebagaimana diatur ini yang telah dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, akibat hukum sendiri bagi debitur itu yang telah dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah disahkan, maka berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, ketentuan yang pertama yakni debitur demi hukum kehilangan haknya ini untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pilot diucapkan. Nah, tanggal putusan pilot dihitung itu sejak pukul 00 waktu setempat, yang artinya hak untuk menguasai dan mengurus harta pilot berpindah kepada kurator.
Nah, segala gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban kekayaan debitur pilot harus dimajukan terhadap kuratornya. Yang selanjutnya, bila gugatan-gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitur pilot tersebut mengakibatkan penghukuman debitur pilot yang telah diatur menurut pasal 26 nomor 37 tahun 2004 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU. Nah, penghukuman itu sendiri tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimaksudkan ke dalam harta pilot atau budel pilot. Baik, untuk poin yang kedua, yakni adalah debitur dinyatakan sebagai debitur pilot, yang hal ini itu sesuai dengan pasal 291 ayat 2 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004, yang dimana definisi debitur pilot itu tersebut dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Nah, debitur pilot ini adalah debitur yang sudah dinyatakan pilot yang dengan putusan pengadilan yang PT Nyonya Menir ini telah dinyatakan pilot. Nah, dengan dinyatakan pilotnya ini oleh putusan pengadilan, maka PT Nyonya Menir sudah disebut sebagai debitur pilot. Ketentuan yang ketiga, yakni adalah setelah kepilotan dibuka kembali, maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian dan kurator harus segera mengambil tindakan pemberesan terhadap harta pilot tersebut. Dan ketentuan ini tuh diatur dalam pasal 175 ayat 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 mengenai kepilotan dan PKPU, yang jadi akibat hukum yang dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004, maka PT Nyonya Menir kehilangan independensinya dalam menguasai harta kekayaan, dan penguasaan harta benda tersebut berada pada penguasaan kurator. Dan PT Nyonya Menir ini dinyatakan sebagai debitur pilot, serta PT Nyonya Menir tidak dapat menawarkan perdamaian lagi terhadap para krediturnya. Nah, sedangkan akibatnya bagi kreditur ini sesuai dengan pasal 176 yang berlaku dalam hal kepilotan yang dibuka kembali, maka harta pilot ini akan dibuka dan dibagi antar para kreditur dengan cara yang pertama, yakni jika kreditur lama maupun kreditur baru belum mendapatkan pembayaran, maka hasil pengurangan harta pilot dibagi di antara mereka secara prorata. Yang kedua, jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada kreditur lama, maka kreditur lama dan kreditur baru itu berhak menerima pembayaran sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam perdamaian. Yang ketiga, yakni kreditur lama dan kreditur baru berhak memperoleh pembayaran secara prorata atas sisa harta pilot setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf B yang sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui. Dan yang terakhir, yang akibat hukum kepada kreditur, yakni kreditur lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya. Baik, kurang lebih sekian yang bisa sampaikan mengenai resume hukum kepilotan dari materi pertemuan ke-9 sampai materi pertemuan ke-12. Dan tadi juga sudah saya sampaikan mengenai kasus PT Nyonya Menir dan analisisnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.